Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, sebagaimana Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk sering-sering kita mengingat nikmat Allah Ta'ala. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah telah curahkan kepada kalian. Di antara nikmat yang sedang kita sekarang rasakan adalah selain nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, pertemuannya kita dengan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah yang insyaallah sudah sangat banyak diingatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa memakmurkan dengan amal-amal saleh yang lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari lain. Karena sebagaimana yang telah kita semuanya dapatkan hadisnya, bahwa Nabi kita bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan saleh yang dilakukan seorang hamba yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama ketika memberikan perbandingan antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, mana yang lebih utama? Yang kemudian kesimpulannya bahwa siangnya Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan siangnya 10 akhir Ramadan. Tapi malamnya 10 akhir Ramadan lebih utama dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yang penting bagaimana kita diberikan taufik Allah untuk bisa memakmurkan dengan amal-amal saleh. Karena tidak ada gunanya kita ketemu hari yang sangat istimewa kalau kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Yang istimewa harinya aja, kitanya tidak mendapatkan dampak dari keistimewaan tersebut. Sama dengan mungkin di sekitar kita berjejer 10 syekh, masyayikh, profesor, doktor, ilmunya sundul langit. Tapi kalau kitanya enggak memanfaatkan juga ngapain, juga enggak dapat apa-apa juga. Sehingga yang penting adalah bagaimana hati kita yaitu memiliki semangat untuk bisa beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk diantaranya yang lebih istimewa lagi, hari ini kalau versi pemerintah kita, negeri kita adalah Yaumul Arafah, yang Nabi berikan atau Nabi ajarkan amal-amal khusus di Yaumul Arafah. Di antaranya saum yang sangat, yaitu telah sering kita dengarkan hadisnya, yang saum ini adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan yakni datang. Demikian juga
hendaknya kita tidak lupa untuk memperbanyak doa. Yang Nabi katakan khairu doa'u yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan Nabi ucapkan adalah para Nabi ucapkan, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid yang Nabi ingatkan pada kita. Demikian juga secara umum yang Nabi ingatkan, fa'akthiru takbir wa tahmid wa tasbih. Hendaknya kita memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Ini adalah diantara yang Nabi ajarkan pada kita. Hari ini Bapak dan ikhwah sekalian, insyaallah kita mengambil fawaid singkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi adalah Allahumma zayyina bi zinatil iman. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadilah kami orang yang mendapatkan petunjuk, lagi membimbing manusia kepada petunjuk. Hadis ini sungguhnya adalah penggalan dari hadis yang agak panjang, yang Nabi diantaranya dalam doanya, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, pengetahuanmu terhadap perkara yang gaib, dan kemampuanmu terhadap para makhlukmu, hidupkanlah kami jika kehidupan itu baik bagi kami. Hidupkanlah aku seandainya kehidupan itu baik bagiku, dan matikan aku seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Karena seorang muslim itu hakikat kehidupannya yang dipakai untuk ini ketaatan. Seandainya hari-harinya tidak dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, lebih baik kematian bagi dia. Karena panjangnya umur kalau hanya untuk lebih banyak bermaksiat, hanya akan memperbanyak ancaman dan adab yang Allah siapkan untuk orang tersebut. Khairukum man tala umruhu wa kasuna amalu. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang tapi perbuatannya baik. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut di saat sendirian, enggak ada orang, maupun di saat bersama banyak orang, disaksikan orang. Ini rasa takut yang bisa menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang di hadis lain Nabi katakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut yang bisa menghalangi antara aku dengan maksiat kepadamu. Dan kehidupan kita ini, Bapak sekalian, seandainya tidak ada rasa khasyatullah, menjadi kehidupan yang mal'un dan mal'unah. Inna dunya mal'unatun wa mal'unah ma fiha. Dunia dan seisinya ini adalah hanya terlaknat. Illa dzikrallah wa mawalah wa aliman wa ta'aliman. Kecuali ya ini kehidupan yang warnanya, isinya adalah orang-orang yang mereka hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alias hatinya ada rasa takut kepada Allah taala. Karena hakikat zikir itu adalah taatullah. Ini ketaatan kepada Allah taala. Sehingga dikatakan para salaf kita bahwa
orang yang mereka lisannya nampak banyak membaca Al-Quran, nampak banyak berzikir kepada Allah, tapi kalau mereka adalah bermaksiat, hakikatnya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena adzakir, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang mereka yang zikir adalah taat Allah. Zikir adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khasyatullah adalah hakikat hatinya orang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Nabi katakan illa dzikrallah, kecuali kehidupan yang diwarnai dengan zikir kepada Allah, ini kehidupan orang-orang yang mereka warnanya adalah hati yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dia akan mengagungkan Allah, mengagungkan syariat agama Allah. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang-orang yang alim, berilmu, dan orang mereka mencari ilmu. Sehingga baiknya dunia itu apabila senantiasa diwarnai dengan ilmu dan hati yang ada rasa khasyatullah. Kalau ilmu saja tapi enggak memiliki khasyatullah, akan menjadi ulama-ulama jahat kayak Yahudi yang Allah katakan adalah mathaluhu kamathalil kalbi. Ulama Bani Israel, yakni perumpamaan mereka seperti perumpamaan anjing. Ini ulama yang maftun dengan dunia, terfitnah dengan dunia, dan kemudian agama dilepas, dia lebih mengekor kepada hawa nafsunya. Demikian pula kalau hanya khasyatullah tetapi tanpa ilmu, akan nanti seperti orang-orang Nasrani yang memiliki semangat takarrub kepada Allah, tetapi dengan takaruban bid'ayan, taruh ini amal-amal takarrub yang beda. Sehingga dunia akan menjadi baik apabila isinya adalah ilmu dan khasyatullah. Hatinya orang yang mereka takut kepada Allah dan senantiasa mereka diwarnai dengan ilmu. Kemudian Nabi di antara doa berikutnya adalah Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kalimat yang hak, kalimat yang benar, baik saat ridha maupun di saat marah. Kadang-kadang orang kalau udah marah kehilangan ini akal sehat. Maka Nabi mengajarkan kalau kita marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jangan ngomong. Kalau pas marah jangan ngomong. Babnya kalau ngomong itu mesti ya pengennya, ya namanya orang nesu, wong marah itu pengennya ngepol-polkan omongannya itu, ditandes-tandeskan sehingga ngomongnya sak metu-metuni, ngomongnya itu sak gelem-gelemi, sak metuni. Dan kadang-kadang minta maaf kalau pas marah itu sampai daftar kebun binatang keluar semuanya itu. Ada yang sampai ya minta maaf juga isi WC itu keluar semuanya itu. Lah kalau yang gitu ustadz kan ya aib banget. Makanya kata Nabi, man ghadiba man kaffa ghadabahu, barang siapa yang dia menahan marahnya, satarallahu uyubahu auratahu, Allah akan tutup itu aibnya. Sang erat antara kemampuan menahan marah dengan tertutupnya aib. Karena biasanya orang marah itu ya tadi, kalau dia atau berbuat ya pengennya sak mar-marnya, lemari diwali, piringnya dipecahi, kadang ya minta maaf istrinya ditekak sampai ditekak, habis itu dia butuh, akhirnya nyesel-nyesel sendiri. Ini adalah ini marah, boleh kita marah, tapi marahnya jangan sampai karena hawa nafsu pertama. Yang kedua, mesti harus pintar-pintar menahan itu marah. Kalau nggak bisa marah ya bahaya juga. Istrinya dicangking orang, reso nesu aku, ya bahaya. Tapi bagaimana kita marah lillah karena Allah Ta'ala, karena akidah kita
man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna keimanan dia. Maka kita minta kepada Allah, Nabi ajarkan kalimat yang hak, baik di waktu ridha maupun di waktu marah. Orang kalau sedang ridha kadang-kadang semua salah pun dijarki, sebabnya baru hati ini lego. Gampang banget itu memaafkan kesalahan, artinya kebatilan-kebatilan pun kemudian ditolerir. Enggak boleh. Orang kalau sudah senang sama orang, akhirnya kadang orang melakukan kemungkaran pun dibiarkan. Nabi kecintaannya kepada seseorang tidak menghalangi untuk marah kepada orang tersebut. Di antara sahabat yang paling Nabi cintai seperti Usamah di antaranya. Usamah dikenal dengan hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kekasih, anak kekasihnya Nabi. Usamah sangat disayang Nabi. Bapaknya Zaid bin Haritha juga sangat disayang oleh ini Nabi. Tapi Nabi tidak terlalu marah kepada Usamah ketika marahnya itu memiliki makna pendidikan. Ketika Usamah di medan peperangan, berapa melihat orang kafir ini berapa sudah membunuh kaum muslimin. Tapi begitu pedang Usamah tinggal memenggal lehernya, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usamah enggak peduli. Alah iki paling kok ini cari pelindungan aja del. Itu mati, bunuh. Diangkat kasusnya kepada Nabi. Betapa marahnya Nabi kepada Usamah, ya Usamah, apakah ini apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang kalimat la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya ta'awudan, dia hanya ingin berlindung dari pedangku ya Rasulullah. Ya Usamah, apa kamu sudah bedah itu leher apa dadanya itu? Apa kamu sudah bedah itu dadanya sehingga tahu isi hatinya? Diulang-ulang Nabi sampai Usamah itu berangan-angan seandainya belum masuk Islam sebelum ini. Dan ini pendidikan sangat berdampak bagi Usamah. Ini ketika ini perang zaman fitnah. Jangan sampai pedangnya yaitu memenggal muslimin yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Perang fitnah itu perang antar muslimin yang terkadang orang nggak tahu kenapa membunuh, kenapa dia dibunuh. Ini perang fitnah, perang di antara ini muslimin. Kemudian Nabi juga bagaimana bersikap kepada Mu'adz bin Jabal. Yang Nabi pernah mengatakan pada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, ya Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintai engkau. Nabi lalu mengajarkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan doa ini setiap selesai salat. Fi duburi kulli salatin. Tapi Nabi tidak terhalang untuk marah kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz pernah jadi imam, saking panjangnya itu ada yang metal, ada yang keluar dari salat itu. Oleh Usamah dibilang dia munafik, dia enggak terima. Dia mengajukan kepada Nabi sallallahu. Apa kata Nabi? Karena dia ada keperluan yang enggak bisa berpanjang-panjang dengan salatnya itu. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Apa engkau hendak membuat manusia lari ya Mu'adz? Ini adalah diantara sikap Nabi kepada orang-orang yang sangat dicintai, tapi kalau sudah berkaitan dengan haknya agama, haknya Allah, maka Nabi tidak terlalu untuk marah dan dalam rangka untuk memberikan itu pendidikan. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab. Kalimat yang hak baik di saat kita ridha maupun di saat kita marah. Allahumma inni as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini kesederhanaan saat
fakir maupun saat kaya. Sehingga kalau fakir tidak menampakkan yaitu keterlaluan fakirnya, kalau kaya tidak menampakkan pemborosan atas kekayaannya. Ada orang-orang yang mereka kalau fakir ngeluh terus, ngeluhnya rantai-rantai, ngeluh kepada makhluk aib, ngeluh kepada makhluk aib. Kalau ngeluh kepada Allah boleh, dan itu adalah merupakan bentuk tauhid yang sempurna. Semata-mata kita mengeluhkan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula ada orang kaya yang kalau dia kaya tampilnya glamor, tas tentengnya aja 2 miliar. Kalau dia naik pesawat beli tiket sendiri untuk naruh tas. Kadang dadak dicangkeke sing nggawa dewi, yang bawa ada sendiri, repot. Itu kalau tas itu dikasihkan uang kampung itu dipakai untuk ngisi mbako sama encet. Untuk apa tas sampai 2 miliar itu? Bisa pakai untuk bangun masjid. Jadi dia bisa Masya Allah dapat pahala yang sangat banyak. Ada orang aksesorisnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu miliaran. Kalau ditotal dari topinya, dari bajunya, dari sepatunya, setutnya, jamnya, wih Masya Allah sampai puluhan miliar. Ini orang-orang mereka yang tidak tahu hakikat tentang kehidupan. Hidup itu untuk apa dan apa mesti yang dia lakukan. Boleh kita tampil sewajarnya. Termasuk diantara mensyukuri nikmat Allah adalah menampakkan asar, dampak dari nikmat Allah Ta'ala. Dikasih Allah kemudian ya cari uang, uangnya banyak. Ya sandalnya jangan sandal selen kayak gitu, sandalnya jebol-jebol, selen lagi kayak kere, dikasih apa, kayak orang kere nggak punya apa-apa. Bajunya ya tampakkan yang sewajarnya. Dia ada orang yang Allah berikan nikmat, sehingga tidak nampak seperti nggak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan dalam rangka untuk sombong kepada manusia, tapi dalam rangka diantaranya termasuk bagian mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kenikmatan yang tidak, ini kenikmatan yang tidak ludes, tidak hilang. Hilangnya nikmat itu biasanya Bapak sekalian karena tidak mensyukuri nikmat, sehingga Allah cabut nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambah. Kalau Anda mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian gini kufur, azab Allah pedih. Dan Allah ganti nikmat kalau tidak disyukuri akan bisa berubah menjadi nikmah. Nikmat pakai ain menjadi nikmah pakai qaf, sehingga berubah menjadi adab, musibah. Termasuk nikmat agama. Nikmat agama. Tadinya Masya Allah kalau sholat itu bisa nyaman banget, kalau sujud pengennya itu nggak bangkit-bangkit, dia bisa merasakan itu sejuknya sholat. Tapi dengan sebab maksiat, Allah jadikan hatinya jadi kering, nggak bisa menikmati sholat lagi. Tadinya Masya Allah kalau baca Quran itu sangat menikmati banget, pengennya nggak nutup Qurannya itu, tapi kemaksiatan yang dia lakukan membuat hatinya jadi nggak bisa menikmati sholat. Allah cabut kenikmatan dia dalam menikmati baca Al-Quran. Tadinya Masya Allah sangat antusias pergi ke masjid. Masjid itu kayak kelet di hatinya itu, Masya Allah sangat merindukan masjid. Tapi kemaksiatan membuat dia kemudian hilang rasa pengagungannya kepada masjid dan seterusnya.
Dicabutnya nikmat-nikmat seperti itu juga adalah berkaitan dengan kufurnya kita karena kita tidak memelihara nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ajarkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita bisa senantiasa terus bersyukur kepada Allah Ta'ala agar nikmat itu awet. Wa qurrata ainin la tanqati, dan kesejukan mata yang tidak terputus. Kesejukan hati, kenyamanan hati, hati yang menjadi lapang dan tenang, insirahu sadri wat mi'nanul qalbi, itu adalah modal pokok kebahagiaan hidup kita. Yang kata para ulama, hakikat kebahagiaan adalah insirahu sadri wat mi'nanul qalbi, hati yang lapang, dada yang lapang, dan hati yang tenang. Itulah hakikat kebahagiaan. Tanpa ini tidak akan ada kebahagiaan. Dan ini sangat berkaitan dengan yaitu kesolehan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah jadikan hatinya memiliki kelapangan, hatinya memiliki ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, hati yang senantiasa nyambung kepada Allah, zikir kepada Allah, dan akan mewariskan ketenangan dengan modal hati yang bersih. Hati yang kotor susah untuk dia tenang, akan gampang gelisah, galau, kemudian ini sedih, kemudian banyak keguncangan jiwa. Maka ketenangan hati, kelapangan dada itu sangat berkaitan dengan ini sejauh mana tauhid kita, iman kita, amal soleh kita itu sangat berdampak kepada ketenangan hati kita. Berkurangnya kadar tauhid kita akan berkurang pula kadar ketenangan dan kelapangan dada kita. Kata Ibnu Qayyim, bi hasabi kamalit tauhid wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insirahu sadri. Sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhidnya, sesuai dengan kadar kekuatan tauhidnya dan pertambahan tauhidnya, maka sebesar itu pula akan terwujudnya kelapangan dada dalam jiwa seseorang. Kemudian Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah ada keputusan, qadha, takdir Allah Ta'ala. Bisa ridha dengan setiap keputusan Allah Ta'ala. Ini adalah tanda, ini iman seorang. Dia ridha dengan apa yang Allah putuskan, ridha dengan takdir Allah Ta'ala, takdir miskin, kemudian takdir banyak musibah-musibah yang menimpa dia. Dia terima takdir itu dengan penuh keridhaan dan berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha adalah alamat ketakwaan seseorang. Kata Ali bin Abi Thalib, di antara alamat ketakwaan itu satu, al-khaufu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah al-jalil, sehingga hatinya memiliki rasa khasyatullah yang menghalangi dia di perbuatan maksiat. Yang kedua, wal amalu bitanzil, dia mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu risalah. Dia semangat belajar agama dan kemudian dia semangat untuk mengamalkan agama. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia senantiasa ridha dengan pembaikan Allah yang sedikit, yang menunjukkan dia faham siapa itu Allah. Dia bagaimana penegasannya, raditu billahi rabba, dia ridha pula dengan keputusan ketetapan Allah Ta'ala. Wal istidadu liyaumir rahil, dan dia senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan panjang, ini perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antaranya ar-ridha bil qalil. Maka di antara doa Nabi yang belajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha wa bardal ais ba'dal mamat. Dan ini kenyamanan setelah kematian, nyaman di alam barzah, nyaman saat mereka dibangkitkan Allah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman ketika di ardil mahsyar, hingga kemudian nyaman sampai masuk ke dalam jannah
dengan perlakuan istimewa di jannah, dari dipersilahkan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat mengucapkan salam kepada mereka dan mengucapkan selamat atas kesabarannya. Kemudian kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silakan Anda sekarang makan minum sepuasnya. Ini semuanya adalah karena ini amal-amal Anda yang dulu. Baratnya kalau orang Jawa ada ngaturi monggo sak menika monggo dahar ngunjuk sak sekecanipun. Ini adalah penghormatan malaikat kepada ini ahlul jannah. Lahum fiha ma yasha walahum wa inda waladaina masid. Lahum fiha ma yasha, bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki. Apapun yang mereka inginkan Allah siapkan. Ada sahabat, ya Rasulullah, ada enggak di surga unta? Ada. Saya suka unta ya Rasulullah. Ada. Seandainya Anda pengen unta yang punya sayap terbang ke keliling surga, ada, akan dikasih. Siapa yang dia minta ada. Ada enggak bakmi godok? Ada. Antum mau minta apa semuanya disediakan oleh Allah Ta'ala. Kutufu adaniyah, pohon-pohon buahnya mentelung sendiri. Tahu mentelung enggak? Ya, ini merendah, mentelung sendiri, menyesuaikan. Kalau dia berbaring, mentelungnya sesuai dengan dia posisi berbaring. Kalau dia duduk juga sesuai dengan duduk dia. Kalau dia berdiri sesuai dengan berdiri dia. Allah gampangkan. Semuanya adalah termasuk hadiah Allah SWT. Dan semua kenikmatan, dan puncaknya adalah an-nadru ila wajhillah, melihat wajah Allah Ta'ala, yang membuat bahkan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan jannah. Ketika ahlul jannah telah menikmati jannah dan kenikmatan jannah, Allah katakan mala aidun ra'at wala udhunun sami'an wala khatara ala qalbin bashar. Nikmat yang tidak pernah mata, telinga, bahkan terlintas pun tidak pernah dia yaitu mendapatkan, itu semuanya di luar apa yang mereka bayangkan, mereka lihat, mereka dengar. Tapi ternyata ada nikmat yang lebih daripada itu. Ketika ahlul jannah menikmati jannah, Allah katakan aturidun an azid, wahai hambaku, apakah kalian masih ada keinginan untuk mendapatkan tambah nikmat? Kata mereka, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah, telah membuat wajah kami berseri ya Rabb. Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga dan menyelamatkan di neraka ya Rabb. Nikmat apalagi yang akan ini masih engkau simpan? Allah singkapkan hijabnya, fayakshiful hijab, disingkaplah hijab, maka hamba ini memandang wajah Allah, dan tidak ada yang lebih disukai hamba melebihi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah Taala dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang mereka berbuat baik di dunia, berbuat ihsan kepada Allah, ihsan kepada para hamba Allah, bagi mereka surga wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu. Ini adalah nikmat besar, melihat wajah Allah di kampung akhirat kelak, dan kerinduan di dunia. Ada kerinduan, kerinduan kepada Allah ini ikhwan, tidak akan bisa terwujud dalam hati kita kecuali kita mengenal Allah dengan benar. Bagaimana kita akan merindukan Allah kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala? Kerinduan itu akan muncul ketika seorang dia betul-betul mengenal sesuatu yang sangat yang sangat sempurna keadaannya, sangat dia mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang lebih indah dan lebih sempurna dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah laul asmaul husna, pemilik nama-nama yang indah.
dan sekaligus sifat-sifat yang sempurna. Setiap nama mengandung sifat, itulah Asmaul Husna. Sehingga ketika orang dia memahami, mengenal Allah, dan mengenal Allah itu dengan dua cara. Yang pertama dengan ini al-ayatul kauniyah, ayat kauniyah. Ini makhluk Allah yang terbentang di alam semesta ini, sehingga dia akan semakin dibuat takjub dengan makhluk yang diciptakan Allah. Yang ketika dia mengamati setiap makhluk yang diciptakan Allah, kesimpulannya adalah subhanak, maha engkau ya Allah, subhanaka, gimana? Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, maha engkau ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Semuanya adalah bil hikmah. Semua dengan hikmah Allah, dan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun makhluk yang kita ini perhatikan, kalau kita memperhatikan, melihatnya dengan yaitu perhatian, dengan pengamatan, dengan penelitian, dengan perenungan, maka pasti akan kita dapatkan setiap makhluk Allah di situ adalah ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita mengenal Allah. Termasuk ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid beliau yang di bab awalnya menjelaskan tentang kedudukan tauhid dan tuntutan kita untuk mentauhidkan Allah taala. Di akhir babnya beliau menjelaskan tentang mendatangkan dua ayat tentang keagungan Allah taala. Di antaranya menjelaskan tentang bagaimana perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi Allah, dengan arsy Allah. Yang arsy Allah makhluk yang paling besar. Yang langit dan bumi ketika dibandingkan dengan kursi Allah seperti lempengan yang diletakkan di padang sahara, kecil, sangat kecil. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah demikian juga, sehingga alangkah sangat besarnya arsy dan alangkah sangat agungnya Allah yang istiwa di atas arsy. Allah SWT zat yang maha agung, dan ditunjukkan keagungannya diantaranya dengan para makhluknya. Kemudian lebih detail lagi mengenal Allah, yaitu melalui nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka sungguhnya mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya itu merupakan tuntutan mutlak. Tuntutan mutlak. Sehingga bagaimana seorang hamba mengenal setiap nama Allah, lalu bagaimana berinteraksi dengan Allah dengan setiap nama tersebut. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Orang atau hamba yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah tunjukkan kepada ini manusia. Sehingga dengan perenungan nama-nama dan sifat Allah ini, itu yang akan dia mencapai tingkat ibadah yang Nabi katakan, in ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Di dunia kita tidak akan pernah melihat Allah Ta'ala. Di akhirat kita akan melihat wajah Allah Ta'ala. Tapi melihat Allah ini dengan hatinya, seakan melihat ini Allah sangat nyata kesempurnaannya dengan nama dan sifat yang telah Allah ajarkan kepada hambanya. Apabila tidak, maka maqam berikutnya maqam muraqabah. Anda ini Allah pasti melihat ini Anda. Ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi, itu ihsan. Di mana seorang hamba di saat seperti itu dia merasakan lezatnya ibadah, hatinya penuh dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini ada di antara ini penggalan hadis yang tadi doa itu. Dan doa perkara yang sangat Allah perintahkan kita, dan bahkan Allah katakan laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah dibandingkan dengan doa. Kenapa? Ikhwati billah, dalam doa ada hakikat penghambaan seorang hamba.
ada hakikat ini ubudiyahnya hamba, yaitu rasa fakir, rasa fakirnya hamba kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat ubudiyah. Bagaimana hamba senantiasa merasa fakir di hadapan Allah, yang Allah membangun hubungan antara Allah dengan hamba ini adalah hamba yang fakir dan Allah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apa-apa. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, kalian ada orang-orang yang kere total mutlak, membutuhkan Allah Ta'ala. Walaupun dia jenderal besar, walaupun dia konglomerat nomor 1 di dunia, maka semua di hadapan Allah fakir minal fuqara. Ada hamba-hamba yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah zat yang maha terpuji lagi maha kaya lagi maha terpuji. Maha kayanya Allah, ikhwan, dari 2 bentuk. Yang pertama, Allah maha kaya tidak membutuhkan apapun dari para hamba, termasuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah nggak membutuhkan sama sekali. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa besar jumlahnya? Manusia dan jin dari awal sampai akhir berapa banyak? Ya nggak tahu. Sekarang aja yang hidup manusia berapa miliar? Kira-kira 8 miliar. Jin berapa? Ya nggak tahu, nggak ada sensusnya. Seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di puncak hatinya ketakwaan, orang manusia yang paling bertakwa, semuanya kayak Jibril, semuanya kayak Rasulullah SAW, ma zada bidzalika mulki syai'an, itu tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka berada di satu hati manusia yang paling fajir, paling kafir, semuanya kayak iblis, semuanya kayak Fir'aun, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Ini adalah sisi yang pertama. Bagaimana Allah maha kaya, sama sekali tidak membutuhkan apapun. Tapi kenapa Allah perintahkan kita ibadah? Ibadah sesungguhnya merupakan kebutuhan kita yang sangat asasi. Manusia semuanya pengen menjadi hamba yang berbahagia. Semuanya, yang konglomerat apalagi yang kere, semuanya pengen bahagia. Gak ada yang pengen gak bahagia. Tapi kebahagiaan ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan menjadi hamba Allah Ta'ala. Karena manusia itu kalau dia tidak menghamba kepada Allah, nggak bisa lari kemana-mana, kecuali pasti masuk dalam jebakan nafsu dan syaitan. Itu pasti. Kata Ibnu Qayyim, harabu min riqil ladzi khuliqulah fabulu firikin nafsi wa syaitan atau kama qala. Kata beliau, manusia itu ketika dia lari dari menghamba kepada Allah, dia nggak akan kemana-mana, dia akan masuk jebakan dalam penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Dan nggak ada ceritanya budak-budak nafsu itu dia bahagia, walaupun sukses melampiaskan nafsu. Nafsu apa umpamanya? Nafsu mangan, nafsu minta maaf, nafsu seks. Saatnya dia
bisa puas dengan nafsunya itu, bisa sukses, pengen apapun keturutan dengan kenikmatan nafsu seksualnya. Tapi nggak ada ceritanya orang yang seperti itu bahagia, nggak ada. Nggak ada pelacur sukses itu bahagia, nggak ada. Paling sukses sehari bisa 10 umpamanya, dia bisa menikmati segala bentuk jenis laki-laki, nggak akan bahagia orang yang seperti ini. Karena tidak akan ada rumus kebahagiaan bagi orang mereka maksiat kepada Allah Ta'ala. Setiap kehidupan yang berpaling dari Allah pasti akan menghadapi kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini para siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dia akan masuk dalam kehidupan, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Walaupun dunianya luber-luber, meludak-meludak, oh masya Allah, uangnya triliunan, fasilitasnya komplit, tapi kenyataan hidup yaitu membuktikan berapa banyak orang mereka berenang di lautan fasilitas dunia, hidupnya stres, hidupnya sempit, bahkan ini banyak kasus bunuh diri di negeri kafir yang dunianya melimpah, fasilitasnya komplit, hiburannya banyak. Data menunjukkan paling banyak yang konsumsi obat penenang adalah negara-negara seperti itu. Yang paling banyak kasus bunuh diri di negeri yang seperti itu. Yang paling banyak pelariannya ke narkoba dan free sex, negeri yang seperti itu. Dan kehidupan yang menunjukkan mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kita hanya tertipu saja. Kata orang Jawa, wang sinawang, apa ya kawan? Wang sinawang, apa itu? Sawangane, wih sawangane enak banget ya. Omahe gede, mobilnya kinclong, sikile ra tau ngambah lemah, mangane enak kabeh. Begitu antum duduk di sampingnya, suruh cerita, berjilid-jilid cerita kesedihannya itu. Jilid 1 belum selesai, jilid 2, jilid 3. Ya silakan buktikan dekat dengan orang kaya, sugih blegedu, punya macam-macam. Itu akan kita dapatkan kehidupan mereka banyak yang merasakan kesempitan ini hidupnya. Ngeluhkan istrinya, ngeluhkan anaknya, ngeluhkan karyawannya, ngeluhkan kuape dan ngeluhkan awake dhewe barang. Dan masuk mengeluhkan dirinya sendiri. Sehingga ini kehidupan yang ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena orang tidak akan betul-betul merasakan kebahagiaan, hatinya tenang, dadanya lapang kecuali dia menjadi hamba Allah. Atau menjadi ya ini diperbudak oleh syaitan. Yang orang-orang yang diperbudak oleh syaitan itu ujung-ujungnya hanya ketipu. Terus ketipu terus, dikadali kata orang. Tahu enggak? Dikadali. Kadali sama syaitan. Sehingga syaitan di dunia masya Allah bujukan rayunya itu rayuan gombal semuanya. Dan ketika nanti di akhirat setan bakal bloko suto. Ngertos bloko suto? Bakal terang-terangan, bloko suto terang-terangan ngomong apa adanya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan kata Al-Imam Al-Basri akan pidato di mimbar api setelah Allah memutuskan perkara di antara hamba, alul jannah, alunar, alunar. Syaitan akan pidato di hadapan ahlun nar. Apa isinya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Satu, kata syaitan, Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar, dan aku juga berjanji kepada kalian tapi aku selisihi. Janji Allah di dunia banyak banget, tapi bagaimana syaitan mengajarkan pada manusia yaitu untuk mendustakan janji-janji Allah Ta'ala. Ora percaya, dipret-pretkan semua janji Allah, ini dianggap ya ini angin lalu. Syaitan memberikan janji, menebar janji.
Tapi janji syaitan dia selisih, janji iblis dia selisih. Dan poin-poin pidato syaitan membuat mereka semakin ngenes, merasakan sebagai ahlun ini nar. Kemudian di antara doa Nabi dalam doa ini, ikhwati billah, ini ada sisi kefakiran hamba. Maka tidak ada ini sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi doa. Karena doa menunjukkan di antara sisi kefakiran hamba yang sangat mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sisi kekayaan Allah yang kedua, yaitu Allah mampu untuk memberikan apapun yang menjadi permintaan hamba. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mihyat ida udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin semuanya berdiri di satu lembah, semuanya minta kepada Allah, setiap permintaan dikabulkan Allah, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya yakni air laut ketika jarum, ketika berkurangnya yaitu air laut ketika jarum dimasukkan lalu diangkat. Lihat berapa ini nilai kekurangan lautan ketika jarum dimasukkan lalu diangkat. Ini sisi kekayaan Allah Ta'ala. Maka Allah sangat suka kepada hamba yang minta dan mintanya ngerengek-ngerengek. Manusia itu kalau diminta justru dia benci. Maka Allah kata Allah, Nabi katakan ini malam yas'alillah yahdab ali. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, justru Allah murka kepada hamba itu. Tapi manusia rata-rata malah mereka sukanya minta kepada makhluk manusia yang pintunya selalu tertutup. Rata-rata manusia pintunya tertutup dari orang yang minta-minta. Allah selalu pintunya terbuka dan bahkan memerintahkan manusia untuk dia ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi rata-rata manusia justru mereka ini berpaling dari meminta kepada Allah dan bahkan mintanya kepada ini para makhluk, sehingga menghinakan diri di hadapan para makhluk. Isi kandungan doa yang kita bahas di sini adalah pada kalimat Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Bapak sekalian, iman adalah hiasan yang kalau menempel di hati seorang maka akan menjadi sangat indah, dan itu adalah hiasan yang hakiki. Hiasan hakiki. Dunia sungguhnya juga hiasan, tapi dunia adalah hiasan yang palsu. Hiasan yang palsu. Orang yang mereka mengandalkan hiasan dunia pasti akan tertipu, kecilik, tertipu dari ini hingar-bingarnya, gemerlapnya, ini indahnya, ini dunia. Allah menjadikan dunia itu indah di dalam pandangan mata manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Dijadikan oleh Allah indah, dipenuhi dengan rasa hub, kecintaan, dan ada unsur syahwat. Tiga ungkapan ini menunjukkan bagaimana lengketnya hati manusia. Indah, ada kecintaan, ada syahwat. Orang kalau melihat sesuatu itu indah, ya betai. Apa betai? Betai. Nyawang itu betah. Meripati mentolo terus, dia betah nyawang karena indah. Beda dengan kalau barang jelek. Kemudian kecintaan itu membuat orang itu merasakan nikmat. Orang kalau mencintai itu yang membuat dia bisa menikmati. Bisa menikmati.
segala macam. Orang mencintai istri, iya betul-betul dia bisa menikmati dengan istrinya itu. Sembarang kalir yang diperintahkan istri bisa menikmati dan pengen yaitu membuat puas yakni sang istri, bisa menikmati sehingga terasa nyaman, hati ini itu legowonan kalau dia punya kecintaan. Antum diperintah orang yang antum cintai banget itu mesti jerantal, semerindil, enteng, dia akan sangat gampang yaitu melaksanakan. Tapi kalau yang merintah ini belas antum nggak mencintai dia, diperintah besengut mesti. Berat rasanya itu berat, abot. Barang enteng jadi ya ini abot ketika nggak ada kecintaan. Orang kalau mencintai itu mbok ya dadak nyebrang lautan, dadak meloncat gunung ya diparani. Wong dia sangat mencintai. Sehingga semuanya pun berubah menjadi yaitu enak, lezat. Dulu ada kalimat jahiliyah apa itu? Tai kucing rasa coklat. Orang kalau hatinya mencintai, masya Allah semuanya jadi indah. Pelek kucing aja jadi coklat. Kemudian syahwat itu membuat orang bergairah, sehingga orang punya gairah besar dengan syahwat itu. Ini Allah jadikan ungkapan untuk urusan dunia. Ini istri, wanita, anak-anak, kemudian emas perak, sawah ladang, kuda pilihan, semuanya pernik-pernik dunia membuat manusia betul-betul sangat yaitu merasakan indahnya dan sangat mencintai. Maka secara umum manusia kalau berurusan dengan dunia itu sangat semangat, sangat menikmati, sangat bergairah, dan betul-betul dia sangat yaitu ya indah memandang yaitu dunia. Kalau Nabi katakan pula dengan ungkapan inna dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu hulwah manis, hadiratun hijau. Manis. Kalau antum ngemut barang lagi gimana? Disesep sampai entek. Beda kalau barangnya pahit ya dilepeh. Kalau nyawang ijo-ijonan, Pak Tani pergi ke tegalnya atau ke sawahnya, terus tanamannya itu masya Allah wijo royo-royo nyewenengke, itu bisa pagi sampai sore keliling sawah kebunnya itu ngrakroso. Saking demenaken, saking nyaman enak nyawang itu sawangnya itu. Dunia secara umum seperti itu. Sehingga kalau sudah manusia kalau dia mencari itu semangat luar biasa. Kalau sudah dia miliki, dia awal untuk mengeluarkan itu. Awal tahu? Bakhil, yaitu medit, untuk iman-iman. Dia untuk ngitung mengeluarkan. Tentu illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah, yang faham tentang hakikat ini kehidupan. Dunia hiasan. Tapi kata Allah, dunia ini disifatkan Allah secara umum yaitu mataul ghurur dan mataun qalil. Dunia disifatkan Allah dengan ungkapan ini mataul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Orang kalau dia berharap dengan mengejar dunia, ini dia punya harapan-harapan dengan mengejar dunia, pasti harapannya akan berakhir dengan kecewa dan kecelik. Maka diistilahkan Allah dengan seperti fata morgana. Apa itu fata morgana, ikhwan? Fata morgana nama Pak? Dari kejauhan itu ketoknya banyu ngimplah-ngimplah. Bagi orang yang kausan itu masya Allah sangat menjanjikan banget. Diparani, dipelayoni, ngetipleng, tekan goni, ngaplu, nggak ada apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Dunia disawang dari jauh itu kelihatan masya Allah menjanjikan banyak hal. Bar sudah dipelayoni, ngetipleng, kecekel, ya bayangan yang seperti kemarin dia bayangkan kayak lenyap. Waktu masih kere,
Masya Allah, bayangkan wong sugih mblegedu itu ndah le enake. Bayangannya Masya Allah sangat bahagia. Ternyata begitu dia kemudian habis waktu tenaganya diperes untuk mencari dunia dan sampai dapat semuanya, ya biasa-biasa. Ya biasa-biasa. Dunia biasa-biasa. Hilang itu apa seperti yang dulu bayangkan, itu memberikan bayangan yang muluk-muluk yang sangat tinggi itu. Maghrur. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan perkara itu dunia. Dunia itu kalau Ibnu Qayyim tamsilkan satu kayak wanita pelacur. Namanya wanita pelacur. Ya tugasnya dandan. Wong dia mau jual diri. Dandan. Karena dia harus menarik. Tapi tidak ada laki-laki yang menikmati pelacur yang bahagia, nggak ada. Nikmat sesaat iya, tapi kebahagiaan nggak akan pernah dia rasakan. Nikmat saat iya, tapi di balik itu adalah kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Sebagaimana orang mengejar dunia, ya ada kenikmatan-kenikmatan sementara, dikit ada, tapi dia akan tertipu dengan dunia tersebut. Diperes sampai tua, habis, kering, itu waktunya habis, tenaganya habis, otaknya sudah habis, tinggal nyonyapunten, tinggal jungkel ke kuburan. Itu ya berakhir tentang dunianya tragis, sangat tragis. Beda dengan orang yang mereka itu menjadikan dunia dia kelola dengan ya ini keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, mataun qalil, menikmati dunia itu dikit banget, sangat dikit banget. Pertama, sedikit dilihat dari waktunya, singkat. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Panjenengan supaya hidupnya marem nganti glegeken gitu, minta umur berapa Pak? Usianya minta berapa? 100 kurang mboten. 100 umpamanya. 100. Umur 100 zaman sakniki, zaman sekarang itu bosen. Jelek. Sebab teman-temannya udah merotoli semuanya, udah gogrok semuanya itu. Arek reoni kok tinggal wong siji loro. Gelenian ya enggak ada temannya lagi. Dunia juga sudah mulai bosan-bosan semuanya. Seandainya umur 100 itu dari awal lahir ceprat sampai masuk kubur itu nikmat semuanya, itu enggak ada susah-susahnya, dan ini enggak ada di dunia, enggak ada. Tapi seandainya ada, itu hanya 1/10 dari 1000 tahun. Satu hari itu 24 jam, 1/10-nya ya hanya 2,4 jam. Jadi hidup 100 tahun sampai glegeken uripnya itu hanya 2,4 jam. Habis itu diajar malaikat, dipolo malaikat, kemudian dibakar di jahanam. Maka kata Allah, senikmat-nikmat orang di dunia, mereka menikmati dunia, kalau harus kemudian meringkuk di jahanam, maka Allah katakan, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalidh. Mereka kami biarlah mereka menikmati kenikmatan yang sebentar, habis itu akan diseret, dilimpar ke jahanam, azab yang pedih. Ini dunia kita sangat singkat, sehingga yang singkat ini tapi sangat menentukan. Keberhasilan kita di akhirat sangat ditentukan adalah dunia yang singkat ini. Sehingga kalau kita tidak gunakan baik-baik, maka kita akan rugi besar. Dan yang singkat ini pun kalau kita puas-puaskan untuk menikmati dunia, nggak bakal nyucuk. Ngertos nyucuk mboten? Nggak bakal nyucuk. Nyucuk itu bahasa Indonesia yang pas napa toh? Apa? Hah? Tepat. Nyucuk ya orang bakal nyucuk. Enggak nyucuk itu. Rekosannya banyak, pengorbanannya banyak, menikmatinya sak dulit sedikit.
dikit banget, sehingga nyucuk, dengan rekosonya nggak nyucuk, dengan pengorbanannya nggak nyucuk, nggak impas dan nggak, apalagi sampai untung-untung. Itu adalah menikmati dunia, sangat sedikit banget. Kata Nabi pernah mengingatkan pada kita, ya ini ketika membacakan ayat Alhaakumut Takatsur, berlebih-lebih, berbanyak-banyak urusan dunia telah membuat kalian lupa Allah, lupa akhirat, lupa mati, lupa menyiapkan, ya ini persiapan, ya ini untuk masuk ke kampung akhirat, telah membuat kalian lupa berbanyak-banyak urusan dunia. Lalu Nabi katakan, yaqulu ibnu Adam mali, anak Adam mengatakan hartaku. Kata Nabi, wa in Adam, harta anda itu 3. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'aflaita, wa ma tasaddaqta fa'afqaita. Yang anda makan lalu habis, yang anda pakai lalu usang, yang anda sedekahkan itu yang akan kekal. Kalau nggak punya sedekah, ya hanya 2, yang dimakan dan yang itu pakai. Sekarang kita persiapan mencari dunia, sekolahnya sudah cukup lama, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, berapa tahun berarti? Berapa tahun? SD, SMP, berapa tahun? 9, SD, SMP 6 tahun, SD, SMP 9 tahun, tambah SMA 12, tambah S1 5 tahun, 17, tambah S2, S3 5 tahun, umpamanya berapa? 23 tambah 6 tahun, sekolahnya kan mulai 6 tahun umpamanya, tambah 6 tahun berapa? 29, lulus cum laude S3. Rekosonya sudah nggak karuan waktu kuliah ini. Mungkin kuliah lulus bal-balan terus gliyeng pit-pitan tok, turu tengak-tengok, nggak mungkin. Rekosonya apalagi kalau pengen jadi dokter, entek waktunya itu untuk betul-betul dia yaitu belajar praktikum, kemudian di rumah sakit, entek waktunya itu. Terus mulai meniti karir ya nggak langsung sugih blegedu, nggak, mesti pakai dia proses gaji per bulan berapa, kemudian sampai pasiennya luaris, kemudian punya rumah sakit, sampai sugih blegedu. Kata kalau umurnya sudah 35 umpamanya, 35, 40, umur 40 ke atas itu sudah mulai banyak pesugihan, antri sugih asam urat, sugih gula darah, kemudian sugih semacam-macam. Sehingga rekosonya sebanyak ini nanti nikmatnya hanya sedikit. Belum nanti kadang-kadang sudah tinggal menikmati, mati. Habis sudah mati. Habis membangun rumah magrong-magrong, duitnya udah kumpul banyak, mati. Sehingga akhirnya sedikit banget menikmatinya itu. Walaupun sampai umpamanya pol-polan menikmati, tetap sedikit. Sampai dia uangnya ditabung triliunan, miliaran triliunan. Nek go orang mati, urip. Dia pengen menikmati apa itu? Satu tadi makan. Sak tangsel ini, wape ditelepon, kuliner itu ditelepon, kon setor panganan, itu bisa dijejer sampai sak lapangan itu kebuak panganan itu bisa penuh. Tapi menikmatinya, makannya itu mau berapa, yang bisa dimasukkan ke perutnya itu berapa. Paling sak mangkok, rong mangkok, sepiring, rong piring. Kalau sampai dipaksa nyundul telak di sini itu, ya siapkan ambulan aja nanti. Dan sudah nggak enak. Orang kalau udah makan kenyang itu buat didepi apa-apa dadi ra enak. Rasa ayam bacem, rasa sate itu jadi rasa telek. Sudah jadi nggak enak belas lagi semuanya itu. Sehingga kata orang mangan itu paling enak ya luwi, makanya luwi itu enak kabeh. Tapi kalau udah warek itu udah kenyang itu nggak enak semuanya. Makanya kita dikit, menikmatinya dikit. Kok seneng ngumpul ke, menikmati hasil akhirnya dikit. Penjaringan uangnya triliunan bisa beli mobil miliaran dijual-jual nganti 10 itu. Sekali pakai mobil berapa mobil? Satu sak jok.
Dan nggak mungkin 24 jam muter-muter terus pakai mobil gen marem sak marem-mareme mati neng mobil malah nanti. Ya paling mobil lah keperluannya kemana, turun lagi sudah. Sing larang pajeke sama ngopi ini malah tambah terus ngetoknya duit terus. Ini nikmatinya dikit. Rumahnya magrong-magrong 10, saomah kamarnya 10 ping 10 100 kamar, mendut kapes, pokoknya semuanya KW 1. Tidurnya butuh berapa kasur? 1. Mau ngelipak 100 kasur gitu, plus 1 nggak jadi tidur nanti. Ya dikit. Itu pun kadang ada orang nggak bisa tidur di atas kasur. Anglernya itu di cakruk, tahu cakruk nggak? Pos ronda itu. Kadang-kadang ya begitu orang, ya ini kehidupan manusia. Menikmatinya dikit banget. Bajunya bisa regane puluhan juta. Kadang-kadang satu baju regane puluhan juta. Kita baju rego 100.000 orang 100.000 selarang rumangsane. Ada baju yang Masya Allah sampai jutaan, puluhan juta. Seandainya punya baju sampai 300 setel, sekali pakai berapa setel ya kawan? Ya paling 2 setel, maksimal 3 setel, jas-jasan pas event khusus. Masa sekali pakai pengen 10 setel kan kita uang sugih gitu. Ya nanti dikomentari sama anak-anak kecil itu, niku nembe koplak Pak Dik, nembe kurang sak sendok. Ya sedikit, kita menikmati sedikit banget tentang dunia itu. Kalau sampai kemudian kita itu sudah diperes waktunya, peres tenaganya, peres pikirannya, sampai agama kita maut urusan dunia, kemudian kita hanya menikmati sedikit seperti itu, lalu kita mati, diajar malaikat dikubur di alam akhirat, ya sudah kerugian yang sangat total dalam kehidupan kita, kerugian yang hakiki. Sehingga kalau pengen nyucok itu ya betul-betul bagaimana orientasinya akhirat. Itu amal sedikit Allah berikan balasan yang berlipat-lipat yang sangat, ya ini banyak. Bisa menikmati dunia sepuas-puasnya pula dan masuk ke dalam surga. Ini orang yang mereka berorientasi kampung ini akhirat. Terus kita lihat yang pertama, kenapa iman itu merupakan hiasan bagi kita? Karena iman adalah hiasan hakiki dan sangat mahal. Sangat mahal. Di mana letak mahalnya iman? Di antaranya adalah bahwasanya ini la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang kalau enggak selamat ya dari neraka, tidak masuk surga, Bapak sekalian, itu ditebus dengan apapun nggak akan bisa. Penjaringan kira-kira konglomerat yang paling sugih Blegedu itu punya simpanan emas berapa coba? Ada 10 gunung nggak? Ada. Seandainya kata Allah, bumi ini wujudnya emas total, berapa beratnya bumi ya kawan? Enggak tahu, enggak pernah nimbang. Seandainya bumi ini total wujudnya emas, lalu disiapkan untuk nebus azab jahanam, oh tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhaban walawit tadabi. Seandainya orang-orang kafir itu dia matinya di atas kekafiran, dalam keadaan kafir, lalu dia ingin nebus adab Allah dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Seandainya bumi seisinya milik dia dan semisalnya lagi, itu dia milik dia murni, dia pakai untuk nebus adab, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jannah itu mahal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan
dalam rangka untuk seorang menyelamatkan diri dari azab, di hari yang sangat dahsyat itu manusia sudah tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tidak hanya tidak peduli, kalau dia sanggup orang lain itu semuanya jadikan tumbal untuk keselamatan dia dari jahanam. Semua kita insya Allah sudah membaca ayatnya. Bagaimana ketika Allah menggambarkan suasana saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika manusia lari dari ini saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Ini semuanya orang-orang dekat dia dalam kehidupan, yang kalau ada apa-apa kita itu ke sana. Ini diantara sandarannya ke sana. Tapi hari itu enggak ada yang peduli sama sekali dengan orang yang paling dekat sekalipun. Enggak ada yang peduli. Karena suasana yang membuat mereka seperti itu. Apalagi suasana kampung akhirat. Kita sudah dilihatkan suasana di dunia. Umpamanya ada jeblosnya Gunung Merapi, kemudian tsunami, atau dulu umpamanya pas longsoran tanah bergerak, yaitu Palu umpamanya dulu gempa bumi. Itu mbok ya tetangganya dengan tetangganya sandingan dan tulung-tulung, ya nggak bakal bisa nolong. Ya minta maaf nggak bisa nolong karena masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Yaitu ngurus selamatnya awake dewe-dewe, nggak bisa mikir yang lainnya. Bahkan bukan hanya tidak peduli, kalau bisa dia korbankan walaupun orang yang paling dia cintai di dunia. Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladana sa'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Kata Allah, hari itu mereka yubasarunahum, mereka saling melihat satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tajam penglihatan mereka, tapi tidak bisa saling menolong di antara mereka. Bahkan hari itu orang-orang yang mujrim di dunia mujrim, nggak peduli dengan agamanya, seandainya dia bisa mengorbankan anak kandungnya untuk keselamatan dari azab, akan dia korbankan. Ya nyun ngapunten, minta maaf Bapak sekalian, tidak ada di dunia ini orang yang punya kecintaan setulus orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Anak kandung panjenengan cacat, terus ditawari orang, niki kalau joli, saya tuker dengan anak yang guanteng, sempurna, guanteng, wapi. Putra yang jenengan diguak mau teng jurang atau teng pundi, nggak bakal mau. Dia bakal ngupeni anaknya sendiri, kepiye wae, iki adalah anakku dewi, darah dagingku sendiri. Itu kecintaan yang tulus. Seorang ibu yang betul-betul mereka masih sehat rasa keibuannya, seandainya harus sesar, harus sesar. Dan kemudian dokter memberikan yaitu berita, Bu, nyun ngapunten, minta maaf, ini harus salah satu yang ngalah. Ibu yang ngalah artinya harus mati, atau anaknya yang harus ngalah harus mati. Itu ibu seorang yang masih ini bersih rasa keibuannya pasti akan mengatakan, dokter saya aja yang ini dikorbankan, anak saya bisa biar tumbuh hidup. Itu orang tua. Tapi nanti akan ada hari, apalagi sekedar nggak peduli, bahkan tega orang tua harus mengorbankan sekalipun anak kandungnya demi keselamatan dia dari azab. Kalau nggak cukup, ya saudaranya, keluarga besarnya, bahkan kalau perlu waman fil ardi jami'an tsumma yunji, seluruh penduduk bumi dimasukkan ke dalam jahanam lalu dia diselamatkan Allah. Tapi kata Allah, kalla, nggak bisa.
Innaha ladha, jahanam adalah azab yang menyala-nyala, nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, tad'u man adbara wa tawalla, jahanam akan memanggil orang yang dulu dia berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'an, dan hanya mengumpulkan harta tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ini suasana saat menghadap Allah, sehingga dunia sebanyak apapun sudah enggak berlaku lagi untuk menebus azab di hari itu. Makanya Bapak sekalian, penyesalan ahlun nar hari itu diantaranya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Artinya mati pun bubar, nggak ada lagi apa-apa lagi, nggak ada acara apa-apa lagi, udah selesai. Ya kenaan kalau gitu. Bahkan kematian adalah pintu awal untuk kita masuk kepada kampung yang sungguhnya. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya kalau mereka tahu. Kematian adalah pintu untuk mengantarkan kampung yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Maka mereka nyeselnya nggak habis-habis, yang selama ini ngejar harta, ngejar jabatan, lalu melupakan agama dia sampai rusak-rusan agama dia. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku sebanyak ini sudah enggak berguna lagi, dan ternyata kekuasaanku juga sudah hancur binasa. Enggak ada lagi yang mereka bisa andalkan saat menghadap Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang beriman, orang membawa iman. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari ketika harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, sudah tidak berguna sama sekali, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat dari salamah minasyirki, dari syirik yang akan merusak tauhid, selamat dari bid'ah yang akan merusak sunnah, selamat dari ghaflah yang akan menghilangkan sikap zikir, selamat dari syahwat yang akan menentang perintah, selamat dari syubhat yang akan mendustakan khobar. Hati yang selamat dari 5 ini apa ikhwan? 1, selamat dari syirik. 2, bid'ah. 3, ghaflah, kelalaian ke tempat. Syahwat. 5, syubhat. Hati yang selamat dari ini itulah qalbun salim, hati yang betul-betul selamat dan akan sangat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita minta kepada Allah untuk ini hati kita dihiasi dengan iman? Yang pertama, iman adalah hiasan hakiki yang sangat mahal saat kita nanti menghadap Allah taala. Yang kedua, kenapa kita minta kepada Allah hiasan iman? Karena iman itu kalau itu ngeresep dalam hati kita, itu menjadikan dunia itu menjadi surga dunia, jannatud dunia. Jannatud dunia. Karena dalam iman ada halawah. Dalam iman itu ya ini ada halawah. Dalam iman ada rasa, yaitu ada rasa manis. Sehingga iman apabila ngeresep dalam hatinya, membuat hidup itu betul sangat nyaman. Ladzatul ibadah, dia akan sangat merasakan lezatnya berbagai macam ibadah-ibadah. Dia akan sangat bisa menikmati kehidupan dengan kelapangan dada dan ketenangan hati. Dalam iman ada halawah, dan akan merasakan hal ini orang yang telah sampai pada tingkatannya. Nabi kita mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan dalam hatiku kesejukan dalam amalan salat. Salat bagi Nabi itu sangat menyejukkan, nenteramkan, membuat hatinya itu merasa kayak celas, dan itu ini bahkan menjadi tempat istirahatnya Nabi adalah salat. Orang istirahat ya nyaman banget, nyaman banget, ngelita, ngelekar, oh nyaman banget istirahat.
dari penatnya, ya ini beban-beban. Nabi sholat itu menjadi tempat istirahat. Maka kita telah dengar semuanya riwayatnya, insyaallah Nabi pernah sholat, dan bahkan kalau sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, kakinya bengkak-bengkak. Sama dengan kita juga bengkak-bengkak. Ning motone sing bengkak-bengkak itu meripati matanya, bedem-bedem, kakian turu nganti meripati bedem-bedem, nanti kesel turunnya itu. Nabi itu saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak dan sangat menikmati. Bayangkan Nabi pernah sholat bersama para sahabat, dalam satu rakaat Al-Baqarah tuntas berapa ayat? 26. Kemudian tambah An-Nisa sampai tuntas berapa ayat? Ali Imran tuntas berapa ayat? 200. Semuanya 3 surat ini berapa juz? Kira-kira 5 juzan. Itu yang perlu dibayangkan itu adalah kalau antum panjenengan jadi makmumnya. Makmum imamnya maca 5 juz nih. Ki sak drijine ceklek kabeh. Ini adalah karena Nabi bisa menikmati. Orang kalau menikmati itu bisa lama banget. Panjenengan yang maniak bola itu mbok ya nanti bolanya itu tit jam 2, final jam 2, turunnya jam 12. Itu kalau enggak karena bola itu jepluk sampai subuh lagi tangi. Ini jam 12 tidur, jam loro iso tanginya enggak pakai pemanasan kemepiar, pemanasan pakai lungkrah-lungkrah, langsung kemepiar, meripatnya itu langsung padang. Lihat bola itu enggak pakai ngantuk-ngantuk, enggak pakai merem-merem. Itu khusyuk menikmati ini bolanya itu sampai kadang bisa waktu yang sangat panjang, sangat lama. Orang kalau nge-game, maniak game itu dia Masya Allah bisa sampai berjam-jam. Ada bahkan orang yang sampai bisa mati di tempat game karena berhari-hari nge-game itu. Paling metu ya ke WC, metu mangan apa, nge-game lagi sampai mati di ruang ini game. Ini semuanya karena urusan hatinya sangat menikmati. Demikian pula kalau orang menikmati urusan amalia agama, maka dia akan sangat menikmati amalan tersebut. Dan dengan keimanannya itu, hal-hal yang orang lain memandang dia itu dalam kesengsaraan, dia berada dalam kelapangan dada dan kenyamanan. Karena urusannya adalah hatinya telah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ceritanya, ikhwan? Orang kena musibah, didera musibah beruntun, tapi dia hatinya bisa tenang dan dadanya bisa lapang dengan musibah-musibah tersebut. Ceritanya gimana? Coba. Supaya bisa begitu gimana caranya? Yang gak ada lain kecuali apabila bercokol iman itu dalam hatinya. Kalau enggak ya rekosor-kosor, dia akan pedih dan perih. Maka orang menghadapi musibah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Satu tingkatan orang yang mereka nggak bisa terima musibah, nggak sabar, pengennya itu ngamuk tok sehingga dadanya sesek, pengen melampiaskan kemarahannya. Yang kedua bisa bersabar tapi masih merasakan ini sempitnya atau pedihnya musibah. Yang ketiga naik lagi ridho, dia bisa legowo dengan apa yang ditimpakan Allah Ta'ala. Yang keempat tingkatan yang paling top yaitu dia bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan musibahnya yang disyukuri, tapi dia yang dilihat adalah zat, bukan lagi zatnya musibah, tapi janji Allah di balik musibah yang Allah timpakan. Sekarang kalau panjenengan kehilangan duit 100 juta, sedih enggak? Ya mesti berbesmili, bisa nglulu juga. Apalagi zaman-zaman krisis kali ini kayak gini, gawean angel, golek partner khianat-khianat terus, duitnya itu ambles-ambles, kehilangan itu kita rekasanya tambah berat. Tapi kalau habis kehilangan 100 juta kemudian dapat metutuk 1 miliar gitu,
Gimana? Masih sedih nggak? Masih sedih? Ya sudah, insya Allah sudah nggak lagi. Ketika dia dapat ganti segini, tapi ini kan masalahnya duitnya 1 miliar langsung ketok moto dirasakan, sehingga bisa dia bergembira. Tapi kalau iman ini masalahnya membutuhkan kekuatan dia, kepercayaan dia, ya keyakinan dia kalau Allah akan menggantikan dengan yang berlipat-lipat. Yang janji Allah dengan musibah yang dia terima itu satu, gugurnya dosa-dosa dia kalau dia bersabar, rontok itu dosa-dosanya. Sehingga seorang ulama mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah, kita ini bisa masuk akhirat dalam keadaan bangkrut. Karena banyaknya dosa kesalahan kita, sedikitnya penggugur dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu sediakan derajat tinggi banget bagi seseorang di jannah, tapi derajat setinggi ini nggak bisa diraih dengan amal dia. Amal dia nggak bisa, yaitu nyampe nggatuk ke situ, nggak bisa. Dengan apa dia Allah angkat ke derajat ini? Dengan musibah beruntun yang Allah timpakan sampai dia bisa naik derajat ke sekian derajat itu. Yang ketiga, pahala yang Allah sediakan untuk ahli musibah berlipat-lipat tanpa hisab. Innama iwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan beri kesempurnakan pahalanya orang bersabar tanpa hisab. Nabi sebutkan diantaranya, besok di akhirat ketika ahlul afiyah, orang yang tidak Allah uji dengan ujian-ujian berat, melihat temannya yang mendapatkan ujian itu menerima balasan dari Allah Ta'ala, dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat, digunting-gunting karena besarnya pahala al-musibah. Yawaddu ahlul afiyah law anna julutahum quridat bil maqarib. Ahlul afiyah berangan-angan seandainya ya ini kulitnya digunting-gunting saat dia melihat temannya menerima hadiah pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga iman kita minta kepada Allah hiasan, karena ketika iman itu ngeresep dalam hati kita, membuat dunia kita jannatud dunia, surga dunia. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang mereka itu, yaitu imannya menghiasi hatinya. Sehingga kehidupan yang mungkin di mata manusia secara umum nampak rekoso dan susah, maka bagi dia sebuah kelapangan dan bisa merasakan kenyamanan. Syekhul Islam contohnya diantaranya, beliau musuhnya banyak banget. Karena beliau adalah bayanul haq, menjelaskan al-haq, dan radul batil, membantah kebatilan. Sehingga banyak orang tersinggung dan marah, dan bahkan selalu memprovokasi penguasa untuk nangkep atau mengusir atau membunuh. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Apa sih yang diinginkan oleh ini musuh-musuhku? Surga itu ada di dadaku, kemanapun akan ikut beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah, kalau dia membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in habasuni fahabsi khulwah, kalau dia memenjaraku dalam keterpenjaraanku adalah khalwatku dengan sang kekasih Allah Ta'ala. Wa in taraduni fatardisyaham, kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah plesir, wisata, rehlah, semuanya kenyamanan. Yang ketiga, kenapa iman kita minta kepada Allah hiasan agar Allah menghiasi hati kita dengan iman? Iman itu kalau meresap dalam hati kita betul akan membuat ini rijal, manusia yang tangguh, dalam di segala medan, dan akan membentuk pula ini indahnya akhlak seseorang. Akhlaknya akan menjadi bagus karena akhlak berkaitan dengan sangat erat berkaitan dengan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Yang kalau disimpulkan akhlak itu dalam 3 poin utama. 1, kaful adha. Selalu dia berusaha untuk betul-betul menahan diri, tidak melakukan gangguan-gangguan. Nabi kita mengajarkan kaidah besar, la darara wala dirara. Seorang muslim itu tidak menimbulkan madarat dan tidak menimbulkan madarat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sehingga semua yang bernilai madarat dan mengganggu berusaha untuk betul-betul dihindarkan.
Yang kedua, wa badlun nada, ingin mencurahkan kemanfaatan seluas-luasnya kepada manusia, ingin berbuat baik seluas-luasnya kepada manusia. Dan Nabi kita mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, wa talaqatul wajh, dia senantiasa menampakkan wajah yang cerah, berseri, sehingga enggak ada masalah. Ini akhlak yang mulia. Dan semua ini urainya tentu sangat panjang lebar. Bapak sekalian, sudah jam 11:30, kita cukupkan sekian dulu. Minta maaf, mudah-mudahan manfaat. Matunun, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik para kita di setiap waktu kita ini, taufik amal saleh, waktu yang barokah, umur-umur yang barokah, sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah dan husnul khatimah. Dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin wa lak samaita bi nafsak au anzalta fi kitabik au alamta ahadan min khalqik au ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna na'udzubika min syarrin ma'adha bi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Rabbana Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.